Halo semua, aku Arif dan selamat datang di Alright, can we maybe slow down? There's no one even following us. Don't look back, look up. Hingga detik ini udah ada cukup banyak film maupun series yang mengangkat cerita bertema time traveling atau perjalanan waktu. Dan masing-masing dari film maupun series itu selalu aja berusaha menghadirkan hal yang baru. Entah itu mulai dari teori, konsekuensi yang ada, hukum sebab akibat. Nah, kali ini aku mau nge-review film tentang time traveling terbaru dari Netflix yang berjudul The Adam Project. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy dan juga dibintangi oleh Ryan Reynolds. Yang mana Ryan Reynolds itu sendiri merupakan salah satu produser juga di film ini. Kalau nggak salah mereka berdua itu sebelumnya udah pernah kolaborasi bareng di film Free Guy. Dan ya film The Adam Project ini ya memiliki tone yang mirip-mirip lah dengan Free Guy itu dari segi komedinya. Film ini bercerita tentang seorang pilot yang berasal dari masa depan bernama Adam Reed. Ia menuju ke masa lalu untuk mencari istrinya yang bernama Laura. Mereka berdua berencana untuk menyelamatkan dunia dari hiruk pikuk akibat ditemukannya teknologi perjalanan waktu. Namun alih-alih bertemu dengan istrinya, si Adam ini justru mendarat di tahun 2022, yang mana ia bertemu dengan dirinya versi muda yang berumur 12 tahun. Sebenarnya bikin film tentang time traveling itu asik-asik beresiko sih, karena asik udah jelas ya, science fiction dan time traveling itu bisa membuka segala jenis kemungkinan, dan beresiko karena film tentang time traveling itu rentan terjadi plot hole dalam ceritanya. Dan tiap film yang mengangkat tema time traveling udah pasti bakalan ada banyak plot hole-nya. Entah itu mulai dari yang paling populer sampai yang paling membingungkan. Itu udah jelas ada banyak plot hole di situ karena konsep waktu itu bukan sesuatu yang mudah untuk dikarang. Dan untungnya film di Adam Project ini dibandingkan terlalu ribet memikirkan konsep waktu yang futuristik dan dengan segala hukum sebab akibatnya yang rumit, film ini justru fokus ke permasalahan keluarga yang cukup sederhana tapi di satu sisi juga menghangatkan. Jadi ya bisa dibilang meskipun ini film time travel tapi lebih fokus ke drama keluarga dan dengan bumbu komedi jelas. Terus ngomongin drama keluarganya nih. Aku cukup suka dengan bagaimana drama keluarga dipadukan dengan genre time travel. Dan itu bisa dilihat dari karakternya si Adam. Jadi ia berhasil kembali ke masa lalu, bertemu dengan keluarganya, dan ia memiliki kesempatan untuk mengubah sesuatu agar hal itu nggak terjadi di masa depan. Tapi ia memilih untuk nggak melakukannya. Ia justru berusaha untuk menerima. Ketika ia berhadapan dengan dirinya waktu kecil di mana ia sering dibully, ketika ia bertemu dengan ibunya dan ia memendam rasa bersalah karena dulu jarang berbakti, ketika ia bertemu dengan ayahnya yang meninggal karena kecelakaan dan ia berusaha untuk enggak histeris, itu merupakan penyampaian dari konsep dasar time traveling, yaitu nggak boleh mengubah masa lalu dengan cara yang cukup elegan dan bisa diterima. Malahan konflik utama dari film ini yaitu menghapus teknologi time travel itu justru bagiku terasa membosankan, gampang terlupakan karena ya kurang ribet aja karena memang time travel yang bagus itu memang harus ribet. Tapi ini enggak, jadi ya lupakanlah konflik utamanya, fokus aja ke drama keluarganya karena jelas lebih bagus. Karena terus terang aja ada beberapa bagian dari film ini yang terasa dipercepat. Istilahnya dibikin simple aja, mungkin. Tapi justru itu masalahnya. Karena series Dark yang bagiku time travelingnya cukup bagus, itu butuh 3 season untuk memperjelas konsep waktu versi mereka lah. Ini dengan durasi 2 jam kurang,
Ya wajar sih dari segi durasi, tapi bukan berarti terus dipersingkat dan dibikin simple karena jadinya jelek. Terus kalau ngomongin sisi komedinya nih, ya bisa dilihat lah aktor utama dari film ini Ryan Reynolds, bahkan ia juga salah satu produsernya. Kira-kira bisa ditebak lah gimana konsep komedi dari film ini. Ya bagus sih bagus, tapi kalau kita ngomongin Ryan Reynolds sebagai pemeran utama, gimana ya? Entah kenapa dari dulu aku selalu merasa nggak ada yang beda dari Ryan Reynolds sebagai pemain utama, entah itu film mulai dari Deadpool, terus Red Notice, terus Free Guy, Adam Project ini. Dia selalu memerankan karakter yang berbeda tapi jadinya sama persis, yaitu ya Ryan Reynolds kepribadiannya nggak berubah. Aku sih merasa 50-50 ya, di satu sisi lucu sih lucu, tapi kalau sering melihat penampilannya dia main film seperti itu, kesannya jadi monoton. Bahkan si Adam kecil itu jelas kepribadiannya disamakan dengan Ryan Reynolds. Bahkan Adam pun kepribadiannya bukan Adam, tapi kepribadian Ryan Reynolds. Jadi meskipun lucu, tapi terasa monoton. Tapi ya yang namanya komedi nggak usah dipikirin serius-serius amat lah. Asalkan bisa bikin ketawa ya udah cukup lucu. Dan Ryan Reynolds selalu berhasil membuat penonton tertawa meskipun ya Ryan Reynolds nggak ada bedanya dari dulu. Oh iya, aku juga suka dengan ending film ini karena si Adam Reed itu kan dari awal punya misi untuk mengubah masa depan dengan menghancurkan teknologi time travel di masa lalu. Tapi di ending filmnya, yang diperlihatkan bukan perubahan masa depan tanpa time travel, tapi justru perubahan keluarga Adam itu sendiri, yang mana jadi lebih harmonis. Itu aku suka karena sekali lagi nggak fokus ke time travel yang penuh dengan teknologi futuristik, tapi lebih ke persoalan simple yaitu keluarga dan bagaimana waktu bisa mengubahnya tapi dengan nuansa yang positif, dengan konotasi yang positif. Karena itu film The Adam Project keluaran Netflix akan aku beri skor 7 cukup ya. Oke, mungkin itu dulu review dari Disklik kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka ya klik like, kalau belum subscribe silahkan subscribe. Dan kalau punya rekomendasi yang ingin kami bahas silahkan tulis di kolom komentar. See you next time.